tentang, kepastian jaminan bagi ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, gimana sih caranya daftar, terus nanti ketentuannya apa aja, nanti akan dikupas tuntas bersama narasumber-narasumber yang sudah hadir dalam acara ngabuburit kali ini. Nah, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu untuk narasumbernya ya. Yang pertama ada Ibu Ratna Ningsih, apakah sudah bergabung? Ya, sudah bergabung. Selamat siang Baik. Bapak Ibu. Selamat siang Ibu Ratna, sehat ya Bu Ya, ya? ya Bu Ratna sehat. Ningsih ini merupakan auditor ahli pertama dari Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Kudus yang sekarang Ya, sudah bertransformasi menjadi UIN Sunan Kudus ya Bu ya? ya betul Bu. Baik. Untuk narasumber selanjutnya adalah Bapak Johan Prasetya. Pak Johan sudah bergabung Pak? Sudah, Mbak Inka, sudah bergabung. Baik, Pak Johan merupakan staf administrasi kepesertaan dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus. Nah, mohon izin yang terhormat kepada Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus, Ibu Heni Riswanti. Yang kami hormati Bapak Ibu Asisten Manajer di Lingkungan Kerja BPJS Kesehatan, Duta BPJS Kesehatan, dan segenap peserta kegiatan ngabuburit yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tentunya atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri pertemuan ngabuburit pada kesempatan hari ini. Mohon izin, saya selaku pembawa acara akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Saya buka pakai pantun dulu ya. Pergi ke pasar beli ikan. Ada mujair, ada ikan patin. Jangan khawatir dengan kesehatan, karena ada JKN yang siap menjamin. Cakep. Terima kasih cakepnya, Pak. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus yang akan disampaikan oleh Ibu Syarifatun Karunia Ekawati. Kepada Ibu Syarifatun, apakah sudah bergabung, Ibu? Ya, sudah Mbak. Baik, Saya kepada Ibu terdengar ya? Syarifatun Karunia Ekawati, kami persilakan. Suara saya terdengar ya Mbak ya? Sudah terdengar jelas, Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber ngabuburit di episode 23 ini, Ibu Ratna. Selamat siang, Bu. Oh, selamat siang Bu. Nggih. Matur nuwun sudah menjadi narasumber nggih. Nggih. Nggih, saya udah lama sering WA-an dengan Bu Ratna, tapi baru bertatap muka baru sekarang. Iya Bu. Ya, kemudian yang kami hormati narasumber dari BPJS Kesehatan, Mas Johan, dan juga Bapak Ibu peserta ngabuburit pada siang hari ini. Ini sambil menunggu juga peserta yang lain untuk bergabung ya, seperti yang kami sampaikan di flyer. Dari semalam sudah kami sampaikan di grup untuk tema pada ngabuburit episode 23 ini tentang kepastian perlindungan bagi ASN dan anggota keluarganya. Mohon izin saya mewakili Ibu Kepala Cabang memberikan sambutan pada kegiatan siang hari ini. Jadi untuk tema pada siang hari ini sebenarnya dari kegelisahan kami ya, khususnya di BPJS Kesehatan karena banyak pertanyaan yang masuk di WA saya, ada juga peserta yang datang ke loket, baik itu loket di kantor BPJS Kudus maupun Jepara maupun di NPP Grobogan yang bertanya tentang pendaftaran CPNS, pendaftaran P3K sebagai pekerja penerima upah dan juga untuk khususnya pemotongan iuran 1% anggota keluarga tambahan. Ya.
Jadi kalau untuk eh, pemotongan iuran 1% itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Ratna, ya Bu, karena sudah lama juga menjadi bendahara gaji ya Bu ya. Iya Bu, dan kebetulan sebelumnya sudah pernah di kepegawaian sebagai PIC BPJS internal. Nah, Oh iya, berarti iya, kan juga tahu tentang aturan kepegawaiannya dan juga iya, pemotongannya ya. iya. Jadi nanti bisa disampaikan untuk cara pemotongannya karena memang kalau di eh, satker vertikal ya khususnya memang yang paling banyak untuk penambahan anggota keluarga tambahan orang tua mertua ataupun anak keempat dan seterusnya itu dari IAIN Kudus ya. Nah untuk nanti pendaftaran CPNS P3K sebenarnya dari bagiannya Mas Johan itu sudah bersurat ke semua satker ya untuk bisa mendaftarkan CPNS P3K-nya secara kolektif. Tetapi masih ada beberapa yang datang ke kantor untuk mendaftarkan secara sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya untuk CPNS P3K itu bisa dilaksanakan secara kolektif, nggak perlu datang sendiri-sendiri ya. Jadi yang mendaftarkan harusnya dari pemberi kerja ya dari masing-masing satker. Ya, mungkin saya menampilkan satu slide saja ya, Bapak Ibu, terkait untuk kegiatan ngabuburit siang hari ini. Ya, sudah terlihat ya. Jadi seperti biasa ya, Bapak Ibu, untuk link Zoom-nya setiap kali kegiatan ngabuburit itu sama. Kemudian virtual background-nya juga bisa di download di link tree-nya. Kemudian ada juga daftar hadir yang nanti Bapak Ibu jika mengisi akan muncul sertifikat ya di email Bapak Ibu. Nanti untuk daftar hadir dibuka sampai dengan hari ini jam 5 sore ya. Nanti ada tambahan 2 jam pelajaran di sertifikat. Kemudian eh, untuk uji pemahaman nanti juga akan ada ya di akhir sesi. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi dan akan mendapatkan souvenir. Ya, sebenarnya biasanya kami kirimkan via pos. Selain itu juga ada di daftar hadir itu ada kuesioner ya. Kuesioner yang eh, bisa diisi oleh peserta yang tercepat juga akan mendapatkan souvenir. Ya. Mungkin itu gambarannya bagi Bapak Ibu yang memang belum pernah mengikuti Zoom ngabuburit ya, terkait kegiatan ngabuburit ini dilaksanakan sebulan sekali. Kemudian nanti untuk uji pemahaman juga agak kami ubah sedikit formatnya ya, biasanya pilihan ganda BCD nanti pilihannya hanya dua betul salah atau hanya dua pilihan A atau B gitu ya. Harapannya bisa meningkatkan uji pemahaman bagi peserta yang mengikuti kegiatan ngabuburit. Mungkin itu sambutan dari saya, Bapak Ibu. Eh, kita apa kalau sesuai dengan warna kuesioner yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu ya, untuk waktu sosialisasi memang kalau dari peserta itu menghendaki hanya 60 menit ya. Jadi memang nggak terlalu lama supaya nanti juga tidak terlalu sore ya kita selesai acara. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Syarifatun Karya Ekawati atas sambutannya. Nah, ini sebelum kita masuk ke sesi materi, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mumpung masih seger-seger ya. Boleh dibuka untuk kameranya Bapak Ibu. Nah, ini sudah mulai bermunculan. Ini bisa dibuka. Baik, ada yang belum dibuka kameranya? Oke. Mas Kosim sudah siap untuk melakukan foto ya? Oke, ini ada 2 slide. Yang penting senyum aja dulu ya. Oke, sesi foto bersama akan dimulai.
Baik, salah satu. Slide kedua sudah, Kak? Sudah, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, tadi sudah diumumkan oleh Ibu Nia, ngabuburit ini adalah kegiatan rutin dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus yang dilakukan 1 bulan sekali. Karena selain mendapatkan informasi tentang program DJKN dan juga tentunya ilmu baru ya, nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya ini bisa diisi melalui mengisi daftar hadir. Tadi sudah dilakukan share untuk linknya, ada di kolom chat. Nanti Bapak Ibu silakan bisa diklik linknya untuk bisa mengisi daftar hadir dan juga mendapatkan sertifikat. Pastikan untuk alamat email yang di input itu sudah sesuai dengan alamat email Bapak Ibu ya, karena nanti sertifikatnya akan dikirimkan melalui email. Kemudian selain mendapatkan sertifikat, ada juga merchandise cantik untuk yang pengisi kuesioner dan juga pemenang kuis. Jadi nanti jangan sampai terlewat kuisnya dan juga kuesionernya. Langsung saja kita akan masuk ke sesi pertama untuk materinya, di mana materi yang pertama ini tentang mekanisme pendaftaran CPNS atau P3K sebagai pekerja penerima upah. Dan ini akan disampaikan oleh Bapak Johan Prasetya. Pak Johan sudah bergabung ya, Pak? Sudah bergabung Mbak Intan. Masuk ya Baik. suaranya ya? Iya, sudah. Baik, kami persilakan untuk Pak Johan Prasetya memaparkan materinya. Silakan Pak Johan. Baik, terima kasih Mbak Intan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Hedi Ruswanti selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Cabang Kudus. Yang kami hormati Bapak Ibu Asmen di lingkungan kerja kantor BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Yang kami hormati pula Ibu Ratna Ningsih selaku narasumber dari IAIN. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Serta seluruh Bapak Ibu peserta Zoom kegiatan ngabuburit di siang hari ini. Ngabuburit edisi ke-23 dengan tema kepastian perlindungan JKN bagi ASN dan anggota keluarganya. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya share screen terlebih dahulu ya, untuk memudahkan paparan materi mudah dipahami ke Bapak Ibu semuanya. Baik, Mbak Intan, mungkin bisa dibantu sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, langsung saja kita mulai. Baik Bapak Ibu, terkait dengan kepesertaan PPUPN yang akan kita bahas pada siang hari ini, mudah-mudahan karena sudah agak siang, mudah-mudahan udah pada makan siang, udah fokus lagi semuanya, ya nggak ngantuk-ngantuk lagi. Kita santai saja bincang-bincang siang hari ini, karena ini agenda rutin dari BPJS Kesehatan, ngabuburit ya, nggak terasa sudah edisi ke-23, mungkin sambil menikmati makan siang, sambil istirahat, bisa sambil menyimak materi dari kami. Untuk materinya saya tampilkan di slide. Ada yang pertama dari pendahuluan, kita sedikit flashback ke belakang dulu Bapak Ibu terkait dengan program JKN. Nah, apa sih yang menjadi dasar dari adanya atau hadirnya program JKN ini di Indonesia? Jadi untuk program JKN ini tentu ada landasan hukum yang tersedia di sini. Saya bacakan satu persatu dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang SJSN, yang mana di pasal 4 huruf G dan pasal 19 menyebutkan bahwa jaminan kesehatan ini bersifat wajib Bapak Ibu dengan tujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kemudian ada pula di PP 86 tahun 2013 tentang saksi administratif pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1, yang mana pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kemudian memberikan data diri dan pekerja serta anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar. Selain itu juga pemberi kerja selain penyelenggara negara juga yang melanggar ketentuan di atas akan dikenakan sanksi administratif. Ada juga di ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yaitu bahwa setiap orang, termasuk orang asing, jadi warga negara asing yang berada di Indonesia bekerja paling sekitar 6 bulan, wajib menjadi peserta JKN juga.
Ada juga di Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN. Jadi untuk peserta JKN ini kan diwajibkan seluruh Indonesia untuk menjadi peserta dengan mencapai minimal 98% untuk capaiannya, cakupannya. Kemudian ada juga dari Perpres 82 tahun 2018 dan Perpres 64 tahun 2020 yang kita gunakan sampai saat ini, yaitu bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program JKN dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan sebagai peserta jaminan kesehatan, yang mana peserta jaminan kesehatan meliputi peserta PBI dan juga non PBI, yang mana non PBI sendiri terdiri dari peserta pekerja penerima upah, kemudian peserta pekerja bukan penerima upah, serta bukan pekerja. Lanjut, terkait dengan hak dan kewajiban peserta. Nah, sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional, tentu peserta akan mendapatkan hak-haknya yang harus dipedomani. Yang pertama adalah peserta tentu berhak melakukan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan saat mendaftar. Jadi peserta diberi kebebasan dalam menentukan vaskes sesuai dengan kondisi, di mana lokasinya, kemudian kebutuhannya apa, nanti bisa dipilih oleh peserta. Kemudian yang kedua, peserta dapat memanfaatkan NIK, jadi nomor induk kependudukan itu digunakan sebagai identitas tunggal sebagai peserta JKN, yang mana NIK atau KTP pada saat Bapak Ibu periksa atau berobat cukup ditunjukkan saja ke Vaskes, maka itu sudah bisa digunakan untuk mengidentifikasi bahwa Bapak Ibu sebagai peserta JKN. Kemudian peserta juga berhak memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu informasi ini dapat Bapak Ibu peroleh dari berbagai kanal yang sudah kami sediakan, dari kanal layanan tatap muka maupun non tatap muka. Kemudian selanjutnya, hak peserta tentu mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan, yang mana tujuan utama dari program JKN adalah peserta dapat memanfaatkan hak pelayanan kesehatannya di vaskes terdaftar, yang tentunya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian peserta berhak mendapatkan perlindungan data pribadi karena peserta JKN mendaftar dengan kesadaran pasti akan menyampaikan identitas data pribadi, data kependudukan, maka itu berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan bahwa data pribadi yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan adalah hanya dalam rangka untuk pendaftaran, tidak untuk kebutuhan lain. Kemudian peserta juga berhak apabila ada keluhan atau masukan saran dapat disampaikan ke kami baik secara tertulis, secara lisan kepada BPJS Kesehatan melalui kanal yang sudah disediakan. Selanjutnya terkait dengan kewajiban peserta JKN. Setelah tadi hak peserta Bapak Ibu, sekarang kita ke kewajiban peserta program JKN. Apa sih kewajiban peserta JKN di sini? Yang pertama, tentu peserta berkewajiban memberikan data secara lengkap dan benar. Nah, data lengkap dan benar ini tentu sangat penting bagi kami, Bapak Ibu, karena data yang akurat, data yang benar tentu akan memudahkan proses verifikasi dan validasi pada saat Bapak Ibu memanfaatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kewajiban membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10. Ini khususnya untuk peserta non-PBI. Ini diwajibkan secara rutin membayar iuran sebelum tanggal 10. Kemudian melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarganya, semisal perubahan untuk PPUPN seperti golongan, pangkatan, kemudian upah, kemudian ada juga perubahan identitas seperti pernikahan, kelahiran, serta alamat maupun perubahan data lain seperti ada email dan nomor HP untuk kebutuhan akses kanal layanan kami yang membutuhkan validasi email dan nomor HP. Kemudian peserta juga wajib mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah peserta wajib melaporkan ke BPJS Kesehatan apabila ditemukan ketidakpatuhan baik dari pemberi kerja maupun dari pelayanan kesehatan di vaskes, misalnya dalam pendaftaran peserta atau dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Oke, selanjutnya langsung ke kepesertaan JKN Bapak Ibu sesuai dengan topik kita ngabuburit pada siang hari ini. Untuk segmen peserta kita flashback dulu. Jadi secara garis besar peserta program JKN ini segmen peserta terdiri dari dua bagian besar. Jadi peserta PBIJK atau penerima bantuan iuran dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah non PBIJK, yang mana untuk peserta non PBIJK ini kita bagi menjadi dua lagi, yaitu peserta PPU atau pekerja penerima upah, dan yang kedua adalah peserta PBPU atau BP atau pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja. Nah, untuk PPU sendiri di sini juga terbagi dalam beberapa kategori.
kategori segmen di Bapak Ibu. Jadi ada PPU dari pejabat negara, kemudian pimpinan dan anggota DPRD, yang PNS juga ada, prajurit TNI, Polri, KP Desa, kemudian pegawai swasta atau biasa disebut BU, biasanya nyebutnya pegawai swasta. Ada juga dari P3K, ini yang PPU. Kemudian yang untuk PBPU ini dari peserta yang didaftarkan oleh Pemda atau kita sebut sebagai PBPU BPPemda yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Ada juga yang dari PBPU Mandiri yang iurannya dibayarkan secara mandiri oleh peserta dengan hak kelas sesuai dengan kemampuan membayar yang dipilih oleh peserta. Untuk informasi Bapak Ibu, jadi peserta di sini adalah peserta JKN, yaitu setiap orang atau termasuk orang asing juga dapat menjadi peserta yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran jaminan kesehatan. Nah, itu disebut sebagai peserta JKN. Sesuai dengan Perpres nomor 82 tahun 2018 pasal 1 di angka 2. Kemudian juga setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan sesuai dengan Perpres 82 juga setiap penduduk Indonesia wajib didaftarkan sebagai program peserta jaminan kesehatan menyesuaikan dengan kondisi segmen peserta yang dipilih. Oke. Selanjutnya terkait dengan segmen PPU gitu, Bapak Ibu. Jadi segmen pekerja penerima upah penyelenggara negara di sini terdiri dari ada ASN meliputi PNS dan P3K, kemudian ada juga prajurit TNI, kemudian anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ada juga kepala desa dan perangkat desa serta PPNPN. Itu masuknya segmen PPU penyelenggara negara atau PPUPN. Nah, berapa sih besaran iuran untuk segmen PPUPN? Jadi untuk besaran iurannya ini kita menggunakan persentase Bapak Ibu. Jadi di sini bisa dilihat di slide bahwa PNS pusat meliputi PNS daerah, PNS pusat, TNI Polri, pejabat negara, DPRD, P3K, itu besaran iurannya adalah 5%. Dengan rincian bahwa 1% iuran itu ditanggung oleh peserta, sementara 4% iuran ditanggung oleh pemerintah atau pemberi kerja. Sehingga total 5% itu tidak sepenuhnya dibayarkan oleh peserta, tetapi ada dua komponen di sini yang mana peserta membayar iuran, dari pemberi kerja atau pemerintah juga membayar iuran tersendiri. Nah, untuk kelas rawatnya bagaimana? Nah, untuk peserta PPUPN, kelas rawatnya ini ditentukan berdasarkan golongan kepegawaiannya. Nah, untuk hak kelas 1 di sini, untuk hak kelas 1 ini didapatkan oleh peserta dengan golongan 3 dan golongan 4. Itu mendapatkan manfaat pelayanan di kelas 1. Sementara golongan 1 dan golongan 2 itu nanti akan mendapatkan hak kelasnya di kelas 2. Sementara untuk TNI Polri nanti pangkatnya disesuaikan dengan golongan di Bapak Ibu. Nah, untuk iuran PPU yang lain ya, ada iuran kepala desa dan perangkat desa. Ini juga sama, hampir sama kurang lebihnya dipotong 5%, yang mana potongannya itu dari gaji pokok dan tunjangan tetap itu di total nanti dipotong 5%, yang mana 1% dibayar oleh peserta dan 4%-nya ditanggung oleh pemberi kerjanya. Untuk gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU untuk kepala desa dan perangkat desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap. Jadi penghasilan tetap itu mengacu pada PP nomor 11 tahun 2019. Untuk batas gajinya sendiri, jadi di kami tetap untuk potongan 1%, 4%, total 5% itu tetap ada batasan maksimalnya. Gitu. Jadi batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja penerima upah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, yaitu sebesar 12 juta. Misalnya katakanlah ada pegawai yang gajinya di atas 12 juta nih, berarti potongannya tetap kita kenakan maksimal 12 juta sebagai dasar pemotongan iurannya. Sementara untuk hak kelasnya bagaimana? Untuk hak kelas rawat bagi peserta PPU segmen kepala desa dan perangkat desa, itu nanti hak kelasnya sesuai dengan gaji terlapornya, gaji yang dilaporkan ke kami. Apabila peserta dilaporkan dengan gaji lebih dari 4 juta, 4.100.000, 4.200.000, dan seterusnya, itu hak kelasnya nanti menjadi hak kelas 1, kelas rawatnya di fasilitas kesehatan. Sementara untuk gaji di bawah 4 juta, biasanya dari UMK sampai 4 juta, itu hak kelasnya di kelas 2, kelas rawat kelas 2. Untuk syarat pendaftaran PPUPN, jadi langsung ke topik tadi di awal yang disampaikan oleh Ibu Syarifatin Karnawati, apa sih syarat-syarat pendaftaran sebagai peserta PPUPN? Ya, secara umum untuk pendaftarannya ini hampir sama dengan segmen-segmen yang lain di Bapak Ibu. Jadi peserta itu diwajibkan menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan atau KTP elektronik yang data NIK-nya sudah padan dengan data kependudukan. Jadi kalau data NIK-nya belum padan, mohon maaf kan belum bisa melakukan proses pendaftaran. Jadi harus
data NIK harus padan terlebih dahulu dengan data kependudukan, baru kami bisa memproses untuk proses pendaftaran berikutnya. Yang pertama tentu NIK, kemudian yang kedua adalah SK. SK atau surat pemutusan pangkatan, SK pengangkatan, yang memuat informasi golongan, pangkat, satuan kerja, dan gaji atau tunjangan terakhir. Itu kami butuhkan Bapak Ibu. Jadi untuk entry data kepesertaan, kami membutuhkan SK untuk menentukan hak kelas tadi yang kami sampaikan di awal, ya, hak kelasnya kelas berapa, kemudian gaji pelapornya berapa, itu juga kami butuhkan. Yang ketiga adalah daftar gaji atau slip gaji atau leger gaji. Kami biasanya minta SK dan leger gaji. Nah, leger gaji terbaru ya Bapak Ibu, yang tentunya di situ memuat gaji pokok serta tunjangan-tunjangannya, termasuk tunjangan keluarga dan lain-lain. Nah, itu sebagai dasar perhitungan iuran untuk kami melakukan pemotongan 1% dan 5%-nya tadi. Itu untuk syarat pendaftarannya. Kemudian ini ada pendaftaran secara kolektif nih Pak Ibu. Yang sebelumnya tadi mohon maaf, tadi pendaftaran secara mandiri. Jadi peserta memang bisa mendaftarkan secara perorangan atau sendiri-sendiri dengan syarat yang tadi yang saya sampaikan, ada NIK, kemudian ada SK terakhir dan leger gaji. Namun eh, lebih disarankan untuk pendaftaran itu dilakukan secara kolektif karena lebih memudahkan juga dari sisi administrasi dan juga peserta itu tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu melapor secara mandiri, melengkapi berkas, jadi cukup melaporkan saja kepada PIC masing-masing pemberi kerjanya untuk dilakukan pendaftaran secara kolektif. Nah, bagaimana sih pendaftarannya? Nah, untuk pendaftaran baru PNS, P3K, TNI Polri yang dilakukan secara kolektif, itu melalui registrasi entitas satuan kerja oleh masing-masing PIC satuan kerja. Nanti ada isian daftar formulir atau DIP, daftar isian peserta yang harus diisi. Nah, itu nanti memuat juga informasi yang kurang lebih sama Bapak Ibu. Ada NIK, nama, kemudian anggota keluarga yang diikutsertakan, gaji terlapor, golongan, dan lain-lain, itu nanti dilengkapi di formulir yang sudah kami sediakan. Nah, enaknya secara kolektif adalah semua peserta atau calon peserta nanti dapat termonitor apakah sudah berhasil pendaftarannya, ataukah belum, ataukah ada kendala atau tidak pada saat proses pendaftarannya. Cukup melalui masing-masing PIC satuan kerja. Nah, kemudian ada catatan di sini. Jadi khusus untuk kepesertaan dari kepala desa dan perangkat desa atau KP desa, proses pendaftaran dan perubahan data itu dilakukan secara kolektif oleh penanggung jawab pemerintah daerah melalui sistem informasi yang telah disediakan BPJS Kesehatan. Biasanya untuk KP desa itu menggunakan aplikasi Idabu. Itu sudah kami fasilitasi, cukup melapor saja ke PIC-nya untuk proses penambahan ataupun pengurangan. Nanti setiap awal bulan nanti akan kami rekap data pesertanya kepada PIC untuk dilakukan pengecekan data apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian terkait dengan masa berlaku untuk kepesertaan KP desa, masa berlakunya itu nanti mengikuti periode masa jabatan kepala desa atau perangkat desanya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan kendala di lapangan terkait dengan basis segmen kepesertaan PPUPN ini saya rangkum dari yang sering terjadi di lapangan. Banyak kendala dari peserta, dari masyarakat itu yang menanyakan apa sih kendalanya kok belum diproses kepesertaan PPUPN-nya, belum didaftarkan begitu. Jadi ada beberapa peserta itu saat ini sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Misal yang pertama peserta PBIJK pada saat ini sudah diterima sebagai PNS atau ASN. Ternyata sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta PBIJK dan sekarang posisinya masih aktif. Kadang peserta bingung, ini masih aktif, alurnya bagaimana? Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kalau misalnya peserta PBIJK-nya masih aktif, proses pendaftarannya itu tetap dapat dilanjutkan, karena di kami tetap akan mengakomodir proses alih segmen ke segmen peserta yang baru, yaitu PPUPN, itu tanpa menggunakan form pernyataan pengunduran diri, berbeda dengan peserta yang alih segmen dari PBIJK ke Mandiri misalnya, itu kan harus ada form pernyataan pengunduran dirinya. Tapi kalau untuk segmen PPUPN atau ASN, itu cukup pendaftarannya langsung saja bisa diproses dengan melampirkan NIK, SK, dan leger gaji tadi tanpa form pernyataan pengunduran diri. Nanti kami yang akan memproses Bapak Ibu. Kami yang akan langsung mengalihkan proses pendaftaran dari PBIJK menuju ke segmen PPUPN, baik ASN, P3K, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua terkait dengan PBBU, BPPMDA ini juga hampir sama. Meskipun pembiayaannya berbeda, yang PBIJK ini dari pusat, yang PBPMDA dari daerah, ini juga sama kurang lebihnya. Pada saat masih aktif itu tidak perlu mengisi form pernyataan pengunduran diri juga. Jadi langsung bisa kami proses selama data pengajuan untuk segmen PPUPN yang valid, maka pengajuannya akan kami proses atau kami lanjutkan dan segmen pesertanya akan
langsung berubah menjadi segmen PPUPN. Kemudian yang ketiga, yang ini PPUBU ini yang cukup banyak Bapak Ibu. Sebelumnya pernah bekerja di perusahaan atau badan usaha, ternyata masih aktif, kita cek. Dan peserta juga ngecek di mobil JKN itu masih aktif. Ya, apakah bisa langsung diproses atau harus lapor atau seperti apa. Memang alangkah baiknya untuk peserta badan usaha ini harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Tapi terkadang untuk proses nonaktifannya akan membutuhkan waktu dari BIC badan usaha di bawah itu. Kalau memang sudah mendapatkan SK dan ada legal gaji terbaru, langsung saja lapor ke kami, baik secara kolektif atau perorangan, itu nanti tetap akan langsung kami alihkan tanpa ada peringatan pengunduran diri dari badan usaha. Karena memang haknya peserta adalah segmen peserta yang baru, yang dari pemerintah, yang ASN begitu. Kemudian yang keempat nih, ada peserta mandiri. Jadi ada peserta ASN yang sebelumnya sebagai peserta mandiri, setiap bulannya rutin membayar. Ada juga yang ada tunggakan, itu bagaimana alih segmennya. Nah, untuk proses alih segmennya, kami tetap sesuai dengan ketentuan di Bapak Ibu. Jadi kewajiban peserta adalah membayarkan iuran rutin setiap bulan untuk peserta mandiri. Yang mana kalau misalnya peserta mandiri akan dialihkan ke segmen yang baru, maka kewajibannya adalah melunasi iuran sehingga proses pendaftarannya dapat dilanjutkan. Namun kami ini ada eh, istilahnya pengecekan terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Jadi kita lihat nanti SK pengangkatannya. Jadi misalnya ada peserta mandiri menunggak misalnya gitu, tapi sudah diangkat menjadi ASN. Nah, kita lihat nanti TMT ASN-nya mulai kapan. Misalnya katakanlah mulai bulan Agustus, maka kewajiban peserta adalah membayar iuran sampai dengan bulan Agustus, maka baru bisa kita alihkan sebagai segmen yang baru. Apabila peserta belum melakukan pelunasan, maka belum dapat diproses untuk pengalihan segmennya. Berbeda dengan peserta mandiri katakanlah sudah diterima ASN sudah 6 bulan yang lalu misalnya, dan tagihan mandirinya masih terbentuk atau masih ada tunggakan. Lalu bagaimana prosesnya? Untuk proses pendaftarannya tetap bisa langsung dialihkan ke segmen yang baru, tapi kami perlu ada mekanisme rekonsiliasi atau penyesuaian iuran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti cukup mengajukan berkas pendaftaran seperti biasa secara kolektif atau perorangan. Nah, untuk dari sisi iurannya nanti dari kami yang menyesuaikan. Bapak Ibu tidak perlu melakukan proses pelaporan atau seperti apa, tidak perlu. Nanti kami yang melakukan pengecekan data, apakah iurannya itu yang wajib dibayarkan dari bulan apa sampai dengan bulan apa. Nah, sejak terhitung diangkat sebagai ASN sesuai dengan SK yang dilampirkan, apabila masih ada tunggakan, maka iurannya nanti akan kami sesuaikan. Karena iuran peserta sudah dibayarkan oleh pemberi kerja yang baru atau dari pemerintah. Seperti itu. Nah, untuk syarat-syarat perubahan data, kalau tadi terkait dengan pendaftaran peserta, ini ada perubahan data PPUPN. Jadi peserta pekerja penerima upah atau PPUPN ini juga ada perubahan data yang biasanya dilaporkan ke kami. Ini juga bisa dilakukan secara perorangan atau secara kolektif juga bisa. Yang pertama misalnya ada penambahan anggota keluarga. Penambahan anggota keluarga itu seperti penambahan anak pertama, anak kedua, dan seterusnya itu melampirkan NIK atau letter gaji. Kemudian ada juga yang misalnya untuk eh, pengaktifan anak kuliah di atas 21 tahun, itu juga bisa dilaporkan ke kami menggunakan NIK dan surat keterangan kuliah atau bukti pembayaran sekolah. Itu juga bisa disampaikan ke kami, nanti bisa kita perpanjang untuk 1 tahun ke depan, maksimal sampai dengan usia 25 tahun. Nah, untuk tanggungan anak sendiri di PPUPN ini kita batasi maksimal 3 orang anak ya Bapak Ibu, dengan batasan usia maksimal 21 atau 25 tahun kalau masih kuliah. Kemudian untuk perubahan golongan ini juga wajib dilakukan kami meskipun kami saat ini sudah melakukan rekonsiliasi secara rutin kepada pemerintah daerah setiap 3 bulan untuk penyesuaian golongan gaji. Harapan kami peserta juga dapat melaporkan secara mandiri atau secara kolektif lewat PIC apabila terdapat perubahan golongan atau perubahan gaji itu juga dilaporkan ke kami untuk kami dapat segera menyesuaikan data kepesertaan khususnya di data iuran. Kemudian ada juga perubahan FKTP, itu juga peserta dapat melakukan perubahan. Nah, khusus untuk TNI Polri itu biasanya ada surat keterangan izin perubahan FKTP dari Satker atau surat rekomendasi ubah Faskes itu biasanya disampaikan ke PIC, nanti PIC-nya lapor ke kami untuk kami lakukan update data Faskesnya seperti itu. Kemudian pelaporan selanjutnya, pelaporan meninggal dunia, itu tentu dilengkapi dengan akte kematian, baru kami dapat memproses untuk penonaktifannya. Kemudian apabila ditemukan peserta PNS, ASN, ataupun pensiunan yang nonaktif. Nonaktif disebabkan biasanya dari kami adalah proses validasi data, datanya tidak valid atau tidak padan
dengan data kependudukan atau dengan data kepegawaian, biasanya kita lakukan proses validasi atau pemutakhiran data yang menyebabkan pesertanya nonaktif. Itu peserta juga berhak untuk melakukan registrasi ulang, yang mana tentu seperti halnya dengan pendaftaran peserta PPUPN yang baru tadi di awal kami sampaikan, registrasi ulangnya menggunakan NIK, kemudian SK, dan leger gaji. Nanti bisa langsung aktif kembali untuk kepesertaannya. Lanjut, terkait dengan kewajiban pemberi kerja dan kepesertaan pasangan suami istri. Jadi perlu kami informasikan juga Bapak Ibu. Jadi terkait dengan kepesertaan PPUPN sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 pasal 14 bahwa dalam hal pasangan suami istri yang mana masing-masing sama-sama pekerja, maka keduanya wajib mendaftarkan sebagai peserta. Sebagai peserta ya Bapak Ibu, bukan anggota keluarga. Jadi misalnya ada suami bekerja di instansi A, kemudian yang istri bekerja di instansi B, maka masing-masing pemberi kerja harus mendaftarkan sebagai pekerja, yang mana setiap pekerja nanti akan membayar iurannya masing-masing. Kemudian suami, istri, dan anak dari peserta PPU, sebagaimana disampaikan pada ayat 1 yang sebelumnya, berhak memilih hak kelas rawat yang lebih tinggi. Katakanlah tadi yang suami kerja di instansi A, hak kelasnya kelas 1, sementara yang istri di instansi B, hak kelasnya kelas 2. Maka hak kelas rawat istri, meskipun secara iuran membayar sebagai iuran kelas 2, maka hak ini tetap dapat mengikuti hak yang lebih tinggi, yaitu kelas 1. Itu sudah secara otomatis secara sistem, hak kelasnya menjadi kelas 1. Sementara untuk anak nanti akan mengikuti kepesertaan dengan hak kelas yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ketemu nih, suami saya atau istri saya kelasnya kelas 1, kok saya masih kelas 2, nanti bisa lapor ke kami atau lewat PAC, nanti kami bantu sesuaikan hak kelasnya sesuai dengan hak kelas yang lebih tinggi. Selanjutnya, dalam hal pemberi kerja belum mendaftarkan dan membayar iuran bagi pekerjaannya kepada BPJS Kesehatan, pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada saat pekerjaan membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Nah, harapannya adalah peserta sebelum hal ini terjadi, peserta bisa langsung segera mendaftarkan sebagai peserta JKN, khususnya sebagai PPUPN. Terlepas tadi sebelumnya sudah pernah terdaftar PBI APBN, peserta mandiri, atau peserta badan usaha, tidak perlu khawatir. Segera saja mendaftarkan, nanti kami yang memproses, apabila terdapat data yang perlu dilengkapi, nanti akan segera kami feedback ke peserta melalui BIC atau perorangan, kalau misalnya pesertanya mendaftar secara perorangan, seperti itu. Next, selanjutnya, tadi yang disampaikan Bu Syarifatin Karnayakawati ya, terkait dengan anggota keluarga tambahan. Jadi selain keluarga inti seperti suami atau istri dan anak sampai dengan yang ketiga, ini BPJS Kesehatan juga dapat menambahkan tanggungan anggota keluarga tambahan lain yang tentu dengan iuran tambahan di Bapak Ibu sesuai dengan peraturan Dirjen Perbendaharaan, yang mana mengatur tentang tata cara pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi keluarga yang lain untuk pekerja penerima upah, yaitu PTU pusat, PNS pusat, yang gaji atau penghasilan tetap dibayarkan dan dengan beban anggaran pendapatan lembaga negara. Jadi untuk anggota keluarga tambahan lain ini meliputi segmen peserta PNS atau ASN pusat, kemudian prajurit TNI, kemudian PNS kementerian, anggota kepolisian, kemudian PNS kepolisian juga bisa, P3K pusat, dan juga PPNPN pusat. Nah, untuk penghasilan tetapnya paling rendah sebagai dasar pemotongan kami adalah paling rendah UMR atau UMK. Dan apabila penghasilannya di bawah UMK, maka satuan kerja melakukan pemotongan setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Ini untuk ketentuan terkait dengan pemotongan iuran keluarga tambahan 1% di segmen PPUPN, di situ dari Kemenq, kemudian dari Perpres, dari Dirjen Perbendaharaan, di sini sudah diatur terkait dengan ketentuan anggota keluarga tambahan 1%. Nah, anggota keluarga tambahan 1% ini siapa saja Bapak Ibu? Jadi anggota keluarga tambahan 1% ini seperti orang tua, kemudian mertua, anak keempat dan seterusnya itu berhak mendapatkan jaminan sebagai anggota keluarga tambahan. Kemudian terkait dengan potongan iuran, jadi bagaimana sih tata cara pendaftarannya? Jadi tata cara pendaftaran anggota keluarga lain di PPUPN ini berdasarkan data potongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga lain dalam daftar gaji dan atau daftar pembayaran penghasilan PPUPN. Yang mana tata caranya adalah satuan kerja wajib menyampaikan data anggota keluarga lain PPU pusat kepada BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan dari segmen anggota keluarga yang lain seperti itu. Jadi nanti status pesertanya adalah anggota keluarga tambahan. Lebih mudahnya kalian menjadinya seperti itu. Keluarga tambahan dari peserta ASN A, gitu. Bisa orang tua, mertua, anak keempat, dan seterusnya.
kemudian menyampaikan data keluarga lain dan pendaftaran dapat dilaksanakan secara kolektif. Nah, nanti mungkin lebih detailnya dari Ibu Ratna nanti bisa menjelaskan terkait dengan pendaftaran kolektifnya seperti apa. Jadi memang di kami menerima pendaftaran anggota keluarga tambahan 1% secara kolektif. Nanti dilampirkan ada persyaratannya, surat-suratnya seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk pendaftarannya wajib dilampirkan berkas sebagai berikut, yaitu data potongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga lain dalam daftar gaji. Jadi data potongan iurannya nanti harus sudah terlampir di dalam daftar gaji atau ledger gaji. Nah, kalau sudah masuk di situ, baru nanti kami dapat melakukan proses pendaftaran penambahan pesertanya. Kemudian ada juga berkas hasil permintaan konfirmasi eligibilitas kepesertaan dari BPJS Kesehatan. Nanti saya sampaikan sedikit form permintaannya seperti apa. Jadi ini form ini penting Bapak Ibu untuk pengecekan data di awal. Jadi sebelum dilakukan proses pendaftaran, data calon peserta anggota keluarga tambahan ini kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Dari pemberi kerja biasanya meminta ke kami konfirmasi eligibilitasnya, apakah pesertanya bisa didaftarkan atau tidak. Karena terkadang ada peserta anggota keluarga tambahan yang tidak bisa diproses pendaftarannya, tidak bisa dilanjutkan. Karena pesertanya sudah terdaftar di segmen yang lain. Misalnya sudah terdaftar di ASN atau terdaftar di segmen PPU seperti itu. Maka nanti perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut. Kemudian untuk di catatan di bawah mekanisme pendaftarannya, nanti tentu dari anggota keluarga atau peserta atau pekerja itu memberikan surat kuasa dari pekerja kepada pemberi kerja. Jadi nanti dari pekerjaan memberikan kuasa kepada pemberi kerja atau PIC untuk melakukan pemotongan tambahan iuran dan membayarkannya kepada BPJS Kesehatan. Jadi yang pertama ada surat kuasa diberikan kepada pemberi kerja, kemudian dari pemberi kerjanya membuat surat permintaan konfirmasi eligibilitas kepada kami, nanti dari kami di BPJS Kesehatan memberikan hasil konfirmasi, baru nanti bisa diproses oleh bendahara gaji, seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan juga terkait dengan contoh surat konfirmasi eligibilitas kepesertaan. Mungkin ini lebih familiar dari PIC ya. Jadi ada form surat permintaan konfirmasi, di sini memuat informasi data peserta penanggung atau pekerja atau pegawainya, kemudian data anggota keluarga yang mau ditambahkan itu siapa, misalnya suami, misalnya orang tua, mertua, atau anak kembar dan seterusnya, dilengkapi dengan data NIK, nomor KK, serta status hubungan keluarga. Nah, kemudian status eligibilitas kepesertaan nanti dari kami yang melakukan pengecekan, baru nanti setelah surat ini diberikan oleh pemberi kerja ke kami dan kami sudah membalas suratnya, baru nanti proses pendaftaran anggota keluarga tambahan lainnya dapat dilakukan proses pendaftaran seperti itu. Ya, mungkin itu terkait dengan materi peserta PPUPN, mekanisme pendaftaran CPNS P3K bagi peserta pekerja penerima upah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan memberikan sedikit banyak gambaran atau pencerahan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan proses administrasi, baik itu pendaftaran sebagai peserta PPUPN maupun pendaftaran sebagai anggota keluarga tambahan lain. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan di sesi diskusi atau tanya jawab. Dan untuk sesi selanjutnya nanti saya lanjutkan di sesi diskusi. Monggo saya kembalikan kepada Mbak Intan selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Johan, terima kasih atas paparan materinya. Jadi intinya kalau untuk peserta ASN, baik CPNS maupun P3K, kalau mau melakukan proses peralihan segmen, itu tinggal melaporkan SK, KK, dan juga legernya ya Pak ya. Iya, betul sekali. Betul, secara kolektif tadi sudah di-share untuk cara pelaporannya begitu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ada yang pertanyaan, silakan disimpan dulu, nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu materi tentang mekanisme pemotongan 1% bagi anggota keluarga tambahan ASN, di mana materi ini akan dibawakan oleh Ibu Ratna Ningsih. Ibu Ratna, sudah bergabung Ibu ya? Oh ya, sudah bergabung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang kami hormati sebagai Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus, Bapak Ibu dari BPJS Kesehatan Kudus, sekaligus Bapak Ibu sebagai peserta sosialisasi program JKN pada siang hari ini.
Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya, "Lah, narasumbernya auditor tapi diminta menjelaskan mekanisme." Nggih. Karena sebelumnya saya sebagai P3K Arsiparis Ahli Pertama diperbantukan di PPABP atau Bendahara Gaji di IAIN Kudus. Kemudian problem terkait mekanisme potongan 1% untuk anggota tambahan lain ini sebenarnya udah menjadi problem di instansi kami sejak tahun 2022 sampai 2023, Pak. Kemudian tahun 2024, Alhamdulillah, eh, saat apa pindah di keuangan ketemu solusinya. Kemudian ASN di sini sangat antusias terkait penambahan anggota tambahan lain. Langsung saja, nggih, saya share screen dulu materinya. Silakan Ibu Ratna. Sudah tertampil Ibu Ratna untuk materinya. Oh ya, sekedar. Yang pertama terkait materi yang pertama yaitu mekanisme pemotongan 1% anggota keluarga tambahan ASN. Sebelum masuk ke materi intinya, dasar hukumnya adalah yang pertama Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Yang kedua Perdirjen Perbendaharaan nomor /7 garing PP garing 2021 tentang tata cara pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain. Kemudian untuk peserta ASN yang ditanggung oleh pemerintah, yang pertama adalah ASN itu sendiri, yang kedua istri atau suami, yang ketiga anak maksimal 3, usia sampai dengan usia 21 tahun. Tetapi jika dia masih kuliah, bisa disertakan surat keterangan kuliah maksimal usia 25 tahun. Kemudian, untuk anggota keluarga tambahan, ini yang tidak ditanggung oleh pemerintah Bapak Ibu. Tetapi jika mau ditambahkan, mekanismenya dari ASN membayar 1%, yaitu meliputi yang pertama anak keempat dan seterusnya, yang kedua orang tua kandung, yang ketiga mertua. Itu mertua baik Bapak atau Ibu. Kemudian, untuk iuran anggota tambahan, potongan 1% ini dari gaji ASN, oh maaf, eh share screen-nya sebentar. Potongan 1% dari gaji ASN dilakukan oleh bendahara gaji berdasarkan surat kuasa bermaterai yang telah ditandatangani ASN dan anggota keluarga lain yang akan didaftarkan telah dinyatakan eligible oleh BPJS Kesehatan. Nah, jika sudah dinyatakan eligible oleh BPJS Kesehatan, maka bendahara gaji bisa menginput pada aplikasi gaji, pada gaji web jika dia PNS, atau pada GPP desktop jika dia statusnya P3K. Kemudian, jika sudah diproses bendahara gaji dan bendahara gaji sudah bisa mengeluarkan slip gaji beserta potongan 1% anggota keluarga lain dari sistem, ASN bisa mengajukan pendaftaran ke BPJS Kesehatan melalui instansi atau langsung ke BPJS Kesehatan. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk mekanisme pemotongan 1% anggota keluarga tambahan yang kami implementasikan pada UIN Sunan Kudus, yang pertama, ASN membuat surat kuasa pemotongan 1% yang bermaterai dan ditandatangani. Kemudian, setelah surat kuasa diserahkan ke bendahara gaji menerbitkan surat permintaan konfirmasi eligibilitas kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, kemudian seluruh berkas diajukan ke BPJS. Ini meliputi yang pertama, surat pengantar ditandatangani pimpinan Satker, kemudian yang kedua, konfirmasi eligibilitas dari PPABP atau bendahara gaji, yang ketiga, surat kuasa bermaterai dari ASN, kemudian yang keempat, KTP dan KK. Nah, selanjutnya, ketika sudah diproses BPJS Kesehatan, kita akan mendapatkan surat balasan dari BPJS. Apakah peserta yang akan diajukan dinyatakan eligible atau tidak? Karena
jika kita memotong tanpa menunggu surat balasan dari BPJS, khawatirnya kita sudah terlanjur motong, tapi ternyata tidak eligible atau tidak bisa didaftarkan, mungkin karena masih eh, statusnya masih PBI atau masih PPU atau pegawai penerima upah gitu. Kemudian jika sudah dinyatakan eligible, selanjutnya PPABP menginput potongan 1% pada aplikasi gaji. Nah, di sini Bapak Ibu. Cara input pada gaji web untuk yang PNS. Yang pertama itu update data keluarga pada menu pegawai submenu keluarga. Pada perekaman ini yang menjadi kunci adalah NIK, nomor KK, kode keluarga, dan status tertanggungnya. Nah, di sini untuk status, ini kebetulan yang saya ambil contohnya itu dia mendaftarkan anak keempat sampai keenam. Jadi ada 3 anak karena kan dari pemerintah hanya menanggung sampai 3 anak, nggih. Nah, di sini dia menambahkan anggota keluarga lain anak keempat dan sampai dengan 6. Kemudian tertanggungnya harus diisi yes. Karena kalau ini diisi no, eh, kita aplikasi itu tidak bisa memotong secara otomatis, Bapak Ibu. Di sini, jadi kuncinya di statusnya itu sebagai anak keempat atau orang tua atau mertua dan status yang tertanggung. Selanjutnya, nah, setelah mengubah atau mengupdate pada menu keluarga, kemudian bendahara gaji melakukan perekaman SK perubahan dengan kode jenis SK44. Nah, ini kalau di aplikasi gaji SK44 itu surat kuasa BPJS keluarga lainnya. Nah, di sini jenis SK-nya surat kuasa. Untuk nomor SK, karena ini kan yang diminta surat kuasa dari ASN, nggih, Bapak Ibu. Kalau surat kuasa itu kan bentuknya tidak ada nomornya. Nah, di sini untuk nomor SK atau SKEP-nya ini saya cantumkan nomor konfirmasi eligible dari BPJS. Nah, kalau udah dinyatakan eligible, surat nomor suratnya saya cantumkan di sini. Kemudian, nah, yang ini pada umumnya, nggih. Nah, yang membedakan untuk perekaman BPJS anggota keluarga lainnya adalah di sini, Bapak Ibu. Kode BPJS. Karena kebetulan ini kan yang ditambahkan anak keempat, lima, dan enam. Jadi, kode BPJS-nya harus mencantumkan jumlah yang ditambahkan, yaitu sejumlah 3 anak. Kalau misalkan yang ditambahkan adalah anak 4, 5, 6 sekaligus orang tua, kedua orang tua, berarti kode BPJS-nya di sini diubah menjadi 5. Karena ini sebagai pengalih dari pemotongan 1%-nya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh output dari gaji web. Ya, ini yang PNS, nggih. Nah, di sini ini pembandingnya, nggih. Kalau yang atas ini kan 0, 0, 0. Ini pegawainya nggak menambahkan anggota keluarga lainnya. Sedangkan di sini ini ada potongan 263.661. Di sini eh, dia menambahkan potongan anggota keluarga lainnya 1% sebanyak 3. Tadi 3 anak. Anak keempat sampai keenam. Lalu potongan ini perhitungannya seperti apa? Sebenarnya ini otomatis Bapak Ibu. Potongan 87 awalnya kan yang BPJS ASN itu kan potongannya hanya ini, nggih, 87.887. Ini kemudian yang ini adalah dikalikan dengan 3. Lalu potongan ini perhitungannya gimana? Perhitungannya itu ini Bapak Ibu, gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan istri dan tunjangan anak. Jadi total ini gaji pokok dan tunjangan keluarga ditambahkan dengan tunjangan fungsional, ditambahkan dengan tukin atau TPP. Kalau di Satker kami itu pakainya tunjangan kinerja, nggih. Nah, jadi langsung otomatis munculnya. Kebetulan eh, anggota ASN yang saya ambil contoh ini dia total gaji pokok, tunjangan keluarga, kemudian tunjangan fungsional atau
umum dan tukinya itu sebesar 8.788.774. Nah, di sini 1%-nya adalah 87.887. Karena yang ditambahkan 3 anak, jadi tinggal ini dikalikan 3. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian lanjut, untuk yang eh, pendaftaran anggota keluarga lainnya yang P3K, itu kan aplikasinya beda, G. Kalau P3K pakainya GPP Desktop, kalau PNS gaji web. Kalau pakai GPP Desktop, itu yang pertama adalah update menu keluarga. Nah, pada bagian kode ini yang menjadi kuncinya ini Bapak Ibu. Kode itu harus dipilih. Kalau dia sebagai anak keempat ya berarti anak keempat dan seterusnya. Kalau dia sebagai orang tua, laki-laki atau perempuan, ya dipilih laki-laki atau perempuan, ada pilihannya. Atau dia sebagai mertua juga ada pilihannya. Dan jangan lupa yang bagian menu tertanggung ini di setting ya. Kemudian setelah mengupdate pada menu keluarga di GPP Desktop, kemudian update pada menu perubahan. Menu perubahan kita input SK-nya. SK jenis 44, yaitu SK pemotongan BPJS 1% keluarga lain. Sama seperti pada gaji web, nomor yang dicantumkan adalah nomor konfirmasi eligible dari BPJS Kesehatan. Kemudian ini kode BPJS kalau di GPP Desktop itu BPJS keluarga lain. Di sini harus dicantumkan berapa jumlah anggota keluarga lain yang ditambahkan. Kalau misalkan satu ya satu, atau anak dan orang tua Bapak Ibu berarti 3 seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekian penjelasan terkait mekanisme potongan 1% dari saya. Barangkali bisa bermanfaat dari Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Kemudian saya kembalikan sama Mbak Intan, deh. Iya, terima kasih Ibu Ratna. Baik, kita langsung ke diskusi saja, nggih. Mungkin ada beberapa yang sudah ada pertanyaan. Tadi sudah ada yang bertanya juga di kolom chat. Namun kalau ada pertanyaan silakan bisa raise hand, nggih, Bapak Ibu. Ini izin saya bacakan untuk pertanyaan yang ada di chat terlebih dahulu. Yang tadi disampaikan dari Puskesmas Keling 2. Pertanyaannya, apakah hanya berlaku bagi PPUPN pusat saja? Bagaimana dengan PPUPN daerah? Mungkin dari Puskesmas Keling 2 ini yang ditanyakan adalah tambahan 1%-nya, nggih. Bapak, Ibu. Iya, Bu. Nggih. Bisa dibantu jawab, Pak Johan atau Bu Ratna? Ini untuk tambahan 1% PPU itu hanya untuk pusatkah, untuk yang daerah kah? Yang daerah apakah sudah bisa mendapatkan iuran 1% tersebut? Bu Ratna, bisa dibantu menjawab? Oh, sebelumnya dari Oh, Pak Johan. apa Pemda itu apakah aplikasi gajinya juga menggunakan aplikasi gaji web dan GPP Desktop, Bapak Ibu? Mohon maaf karena bukan bendara gaji, jadi tidak tahu proses untuk pengisiannya. Oh, J. Karena kalau di kami memang menggunakan gaji web. Yang menjadi problem di instansi kami dulu itu eh, di unit kerja keuangannya saat itu bendahara gaji yang lama karena sudah pensiun, itu belum menemukan menu untuk pemotongan gajinya. Selain itu juga di aplikasi gaji saat itu belum update. Kemudian saya menanyakan ke satker yang lain karena sudah ada yang berhasil saat itu di UIN Pekalongan. Nah, saat itu karena dia sudah berhasil, jadi saya bertanya dan mengimplementasikan di satker kami dan alhamdulillah berhasil, Ibu. Jadi kalau misalkan menggunakan sistem gaji web atau GPP itu sebenarnya bisa dipotongkan di gaji. Karena kan aturan ini juga berlaku umum, nggak membedakan antara PNS pusat atau daerah. Seperti itu, Ibu.
Tadi mungkin kepada Pak Johan, karena materi yang disampaikan kepada Pak Johan untuk penambahan anggota keluarga adalah PPUPN pusat. Jadi apakah Oh, untuk PPUPN daerah itu apakah bisa menambahkan anggota keluarga begitu? Hmm. Ya, mohon izin menjawab ya, Bu, ya. Dari Puskesmas Keling ya, Bu, ya. Memang betul Ibu, dari materi yang kami sampaikan memang baru kami paparkan terkait dengan potongan keluarga tambahan 1% itu teruntuk ASN yang pusat. Karena seperti yang disampaikan Bu Ratna tadi, keluhan dari peserta dari PIC atau bendahara biasanya di aplikasi. Jadi aplikasinya itu belum ada yang memfasilitasi untuk menambahkan potongan iuran 1% untuk keluarga tambahan untuk yang daerah itu. Nah, namun yang sudah berjalan saat ini, khususnya di Kudus, sebagai contoh di IAIN, itu memang sudah berjalan Ibu. Jadi di aplikasinya menggunakan GPW Web atau GPW Desktop untuk P3K itu sudah mengakomodir untuk pemotongan iuran 1% dan bisa langsung muncul di leger gaji ada tertera potongan keluarga tambahan BPJS-nya itu sudah muncul sehingga kami bisa memproses. Tapi untuk yang PNS daerah, untuk saat ini kami belum ada informasi lebih lanjut Ibu. Jadi untuk PNS daerah memang belum bisa karena aplikasinya mungkin belum mengakomodir Ibu dari bendahara gajinya belum tersedia fiturnya itu seperti itu. Oh ya, Baik, Bu, berarti dari untuk Puskesmas Keling sudah terjawab ya, Bu? masih Berarti mau memang untuk tanya. yang daerah karena belum ada yang mengakomodir pemotongan, jadi belum bisa dilakukan penambahan 1%. Begitu ya Pak Johan ya? Iya, mau tanya lagi Pak Johan, mohon maaf. Baik, Ini yang kemarin, dari Puskesmas Keling ada pertanyaan lagi mungkin iya, kalau kemarin saya sendiri itu bisa dari Ibu menambahkan, Puskesmas Keling? iya, Tidak menjawab ya. kalau Baik, dari, kita lanjut ke halo, halo, sudah dijawab. Oh, suaranya udah ada. Oh iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kecamatan Kaliwungu dari Bapak Muhammad. Apakah anggota keluarga yang sudah misah kakak untuk untuk saat BPJS-nya ini. bisa? J? Untuk Pak Johan, Oh, kalau dari PNS Puskesmas Keling. daerah, iya, Ya, silakan Bu. untuk gini, kalau untuk teman-teman saya kepingin menambahkan orang tua atau mertuanya, itu apakah masih bisa dengan pemotongan dengan pembayaran 1% dari gaji, karena dengan gaji daerah belum bisa otomatis dipotong dengan sistem pembayaran transfer virtual account, gitu. Apakah bisa? Ya, baik, Ibu mohon izin dari Ibu sama sekali lagi Ibu ya tadi ya, terkait dengan pembayarannya apakah bisa mekanisme virtual account ya. Mungkin seperti pemotongan pembayaran atau pembayaran BU ya, pakai PA tersendiri terpisah gitu ya Bu ya. Iya, Oh iya, karena ini untuk kepesertaan ASN, karena kan pembayarannya langsung dari bendahara gaji Pemda gitu. Jadi kami tidak menyediakan virtual account. Jadi memang pembayarannya istilahnya ngempel jadi satu Ibu, tidak secara terpisah. Jadi untuk saat ini memang belum mengakomodir untuk pembayaran yang pembayaran yang kodenya dipisah itu belum ada. Sementara memang harus jadi satu dengan si pegawainya atau pekerjanya. Jadi pekerjanya bayar iuran, bila ada keluarga tambahan, itu iurannya nanti menambah sendiri. Seperti itu. Bu. oke. Pertanyaan Gitu. terakhir, Pak. Untuk orang tua, misalnya beliaunya sudah kita daftarkan dulu segmen PBPU. Lah ini karena ada bisa dipotong 1%, misalnya bisa, apakah bisa diubah segmennya? Terima kasih. Baik, maksud saya jawab ya Bu ya. Jadi untuk ubah segmen itu tentu bisa Ibu selama seperti yang dipaparkan dijelaskan Ibu Ratna tadi, masuk ke mekanisme pemotongannya bisa dilakukan dari satuan kerjanya, dari bendahara gajinya. Tentu tugas dari kami BPJS Kesehatan adalah mengalihkan segmen pesertanya. Itu tentu bisa Ibu. Dengan catatan untuk kepesertaan mandirinya tentu harus dalam posisi aktif atau posisi lunas tidak ada tunggakan, nanti bisa langsung kita alihkan ke segmen peserta ASN sebagai keluarga tambahan 1%. Itu bisa Ibu, selama datanya eligible dan sudah masuk ke dalam potongan di letter gaji, sudah masuk di aplikasi seperti itu bisa Ibu. Oh iya, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Bu dari Puskesmas Keling 2? Ibu Winarti Ningsih. Ibu Nenati, nggih. Sudah mengisi daftar hadir nggih?
Oh, sudah. Oke, baik. Mengingatkan juga Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir bisa diisi nggih daftar hadirnya. Kita lanjut ke sesi pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Bapak Muhammad dari Kecamatan Kaliwungu. Apakah anggota keluarga yang sudah pisah kakak untuk BPJS-nya bisa diikut sertakan ke orang tua kembali? Jika bisa, bagaimana persyaratan untuk pengurusannya? Ini pertanyaan kepada Ibu Ratna Ningsih. Bisa dibantu jawab, Ibu Ratna? Iya. Apakah gini ya Pak, apakah anggota keluarga yang sudah misah kakak untuk Mm-mm. BPJS bisa diikut sertakan ke orang tua kembali? Di Satker kami memang bisa Bapak, karena itu kan di kakak ASN itu kan yang bagian bawah ada nama orang tua atau nama mertua, biasanya kan seperti itu nggih. Nah, berarti yang kami syaratkan ke ASN itu sendiri yang pertama itu membuat surat kuasa atas pemotongan tambahan keluarga lain, yang kedua melampirkan kakak ASN dan kakak orang tua tersebut, Bapak. Kemudian melampirkan juga KTP-nya. Setelah semua berkas dilengkapi, biasanya dari bendahara gaji akan menerbitkan surat permintaan konfirmasi eligibilitas dari ke BPJS Kesehatan. Seperti itu. Saya eh, share screen contoh surat kuasanya, Ji. Nah, seperti ini, Bapak. Surat kuasa pemotongan penghasilan untuk iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga lain. Nah, di sini yang eh, sebagai pihak pertama itu ASE-nya, kemudian memberikan kuasa ini ke bendahara gaji. Nah, setelah itu, di sini dicantumkan nomor nama yang ditambahkan, misal nama Bapak Ibu atau nama anak keempat dan seterusnya, atau Bapak Ibu mertua. Nomor kakak, meskipun kakaknya beda, masih bisa ditambahkan. Kemudian NIK dan status hubungan keluarga. Karena ini kan surat kuasanya bermaterai seperti itu. Jadi, tinggal bendahara gajinya membuatkan surat permintaan konfirmasi eligibilitas ke BPJS Kesehatan. Seperti itu, Bapak. Baik, Bapak Muhammad, untuk pertanyaan sudah terjawab. Ya, Ibu. Terima kasih Sudah. atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali, Pak. Apakah ada pertanyaan lain, Pak? Sudah, Ibu. Sudah cukup, nggih? Sudah Iya. cukup jelas untuk pertanyaannya. Kemudian kita cek pertanyaan ketiga dari Ibu Emi. Apakah ada pembatasan tambahan jumlah anggota keluarga lainnya, Bapak Ibu? Nah, bisa dijawab oleh Pak Johan mungkin atau Bu Ratna juga boleh. Oke, coba saya jawab yang Ibu Eni, Mbak Intan. Gitu. Jadi, apakah ada pembatasan tambahan jumlah anggota keluarga lainnya? Jadi, untuk jumlah tambahan sebenarnya tidak ada batasannya. Gitu. Terkait dengan tambahan tadi yang disampaikan, gitu. Jadi, untuk keluarga lain itu meliputi orang tua, mertua, anak keempat, dan seterusnya. Jadi, yang tidak bisa membatasi tentu yang anak keempat, dan seterusnya kan seterusnya kita nggak tahu sampai seberapa gitu. Gitu. Kalau orang tua, mertua tentu pasti orang tua ada nih. Yang penting datanya disampaikan ke bendahara gajinya, yang mana kita cukup membutuhkan kakak saja. Karena seperti yang disampaikan Bu Ratna, di kakak di situ sudah tersedia data nama orang tua, nama mertua, nanti tinggal kita cocokkan kalau datanya eligible sesuai, maka proses pendaftarannya bisa kita lanjutkan. Nah, begitupun dengan anak, maka yang tertera di kakak yang bisa kita daftarkan anak kandung yang sah, gitu. Anak keempat dan seterusnya bisa kita tambahkan. Seperti itu, Ibu. Mungkin. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sudah bisa terjawab Ibu Emi, nggih? Bu Emi?
Ini tidak ada pertanyaan ya. Untuk peserta yang lain kalau mau bertanya, tidak ada. Baik, kita rangkum saja. Jadi untuk proses pendaftaran peserta PPU, baik ASN, CPNS maupun P3K, nanti silakan bisa melaporkan melalui koordinatornya, bisa dikirimkan email untuk dokumen SK, Leger, dan juga KK-nya. Kemudian apabila mau menambahkan tambahan anggota 1%, nanti bisa dilakukan penginputan data dari bendahara, begitu beratnya ya. Nanti kalau Iya. sudah dilakukan, bisa dilaporkan ke BPJS Kesehatan untuk diproses untuk peralihan kepesertaannya. Nah, kita langsung masuk ke sesi kuis. Ya, Bapak Ibu. Izin Mbak Intan, Baik. saya mau bertanya sama Bu Ratno, boleh? Oke, silakan Bu Iya, Retno. Bu Ratno ini untuk satker yang vertikal ya, khususnya PNS pusat, apakah semua model pemotongan gajinya melalui GPP tadi atau ada beberapa kanal ya, misalkan ternyata bukan GPP kayak gitu, nantinya ketika ada peserta yang datang kan kita juga bisa menyampaikan seperti itu. Apakah semuanya sama kayak GPP atau mungkin kayak Satker TNI Polri kan itu terpusat juga ya, ataupun mekanismenya jangan-jangan berbeda juga ya. Mohon dikasih pencerahannya Bu Ratna. Terima kasih. Iya, Bapak. Seperti ini, karena kami kan di Satker kami itu pemotongannya kan kerja untuk pemrosesan gaji itu kan kerjasama dengan KPPNG. Nah, kalau Satker yang di bawah KPPN itu biasanya mereka menggunakan aplikasi gaji web untuk yang PNS dan GPP Desktop untuk yang P3K. Terkait TNI dan Polri sejauh ini saya sebagai operator pada gaji web juga ada pilihan terkait PNS sama Polri, Bapak. Oh gitu ya Bu ya. Iya, di gaji web ada pilihan untuk yang PNS dan Polri, sehingga eh, bisa jadi kan karena ada menu untuk yang PNS dan Polri kan berarti mereka sama-sama menggunakan aplikasi gaji web seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ratna atas Iya, pencerahannya. iya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Intan. Baik, terima kasih Pak Kosim. Ternyata ada satu tambahan pertanyaan ini dari Bapak Koordinator Kudus. Kalau pensiunan, apakah bisa dipotong 1% untuk anggota yang sudah ditanggung? Berarti maksudnya untuk segmen pensiun ini menambahkan 1% tambahan itu ya Pak Koordinator Kudus ya? Bisa dibantu menjawab Bapak Johan? Oke, baik. Terkait dengan 1% potongan anggota keluarga tambahan lain untuk saat ini untuk yang eh, PPU aktif ya, bukan BP. Kalau pensiunan itu maksudnya segmen BP atau bukan kerja gitu, Bapak atau Ibu ya. Jadi untuk tambahan 1% itu ditujukan untuk peserta PPU, PPU PN atau PPU BU yang masih aktif sebagai pekerja. Tapi kalau sudah non PPU atau sudah bukan pekerja ini saat ini tidak bisa. Jadi yang tertanggung hanya keluarga inti saja sesuai dengan yang tertuang di SK pensiunnya seperti itu. Oh, baik. Terjawab nih Pak Koordinator Kudus. Masih bergabung Pak? Sudah tidak kayaknya ya. Kita langsung ke sesi berikutnya yaitu kuis ya Bapak Ibu. Pak Kosim sudah siap untuk kuisnya? Siap Kak Intan. Baik. Ini pakai apa ini? Biasa. Pakai Quizzes ya? ya. Ya, silakan bisa bergabung di Quiziznya Bapak Ibu. Ya. Sudah di-share untuk linknya? Ini kita share untuk linknya ya. Oke. Linknya sudah di-share Bapak Ibu. Oh ya, untuk Bapak Ibu peserta, materi yang disampaikan oleh narasumber ada di link ya. Kita sudah compile. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan informasi materi yang tadi sudah disampaikan, bisa cek di link ngabuburit. Nanti di-share oleh Mas Kosim di link chat, di kolom chat maksud saya. Nah, ini linknya sudah dibuka, sudah di-share. Silakan bisa bergabung dan juga kode kuisnya. Sudah berapa nih yang bergabung? Sudah di-share screen?
Baru 2 nih yang bergabung ya, silakan bisa bergabung. Nanti akan mendapatkan merchandise yang akan kita kirimkan. Pastikan tadi mengisi daftar hadir sudah sesuai di Bapak Ibu. Sudah 4 yang bergabung. Kita kasih waktu aja ya, maksimal bergabungnya di menit 14.27 ya. Nanti 14.27 kita langsung mulai saja kuisnya. Silakan. Sekaligus untuk yang kuesioner tadi sudah di-share belum ya? Kuesionernya sudah di-share juga. Nanti pengisi kuesioner tercepat akan kita berikan souvenir juga. Jadi kuesioner tercepat dan juga pemenang kuis. Diambil berapa pemenang ini Kak? 3 pemenang ya. Ini pesertanya baru 6 nih yang gabung. Silakan bisa bergabung Bapak Ibu untuk mendapatkan kuis. Tentunya untuk menguji pemahaman kita tadi materinya sudah disampaikan ya. Ini sudah menit ke 26, nanti menit 14.27 akan kita mulai untuk kuisnya. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu, setiap bulan kita akan mengadakan ngabuburit seperti ini. Apabila Bapak Ibu ada ide atau saran, kita mau nge-share tentang program JKN apa nih, materinya apa, bisa disampaikan juga. Kita ada WA, silakan nanti bisa WA group, share di WA group kita juga boleh, atau bisa langsung menghubungi PIC yang ada di link. Nah, tiap bulan kita akan mengadakan rutin sosialisasi melalui Zoom di ngabuburit BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus. Sudah 10 orang ya, dan ini sudah menit 14.27. Kita mulai saja untuk 1 menit lagi kuisnya. mungkin. 1 menit lagi. Oke, yuk yang belum bergabung silakan diajak bergabung. Lumayan dapat souvenir ya dari BPJS. Sudah 14.28 nih Kak. Oke, Kita mulai aja ya untuk kuisnya.
peringkat ketiga dimenangkan oleh Bapak Agus BC. Selamat untuk Pak Agus. Pak Agus bisa di-share kameranya, bisa dibuka. Mana nih yang namanya Pak Agus? Oh, Pak Samsul Hedi. Itu jadi Pak Agus ya. Sudah di Satker mana itu? Pak Samsul dari satuan kerja mana Pak Samsul Hedi? Nggak jadi tadi, salah. Oh, nggak jadi. Oh, Nggak oke. jadi. Yang Pak Agus BC beneran mana nih? Pak Agus Bu, saya di BC. sini, Bu. Gus BC. Oh, ini dari UIN Sunan Kudus ya. Betul. Iya, Bu. Sudah mengisi daftar hadir Pak Agus? Sampun. Sampun, siap. Nama lengkapnya siapa Pak Agus? Agus Budi Cahyono, Bu. Oh, Pak Agus Budi Cahyono. Masya Ini Allah. temannya Jadi, Mbak Ratna nanti ini. kita kirim ya Pak untuk souvenirnya ya. Terus yang kedua atas nama siapa Kak? Nggak kelihatan ini Pak. Paling punya. Nah, ini di-share. Atas nama Deraina. Bapak atau Ibu Deraina ini? Bapak Ibu Deraina? Mana nih Bapak Ibu Deraina? Belum ada yang mengaku. Nggak ada kayaknya ya. Oke. Apa sudah live ya? Oh iya. Dan yang pertama, oh Mbak Dea. Oh iya. Yang pertama, Bapak Ibu Fulan. Bapak Ibu Fulan dari Karimun Jawa. Oh, dari Balai Taman Nasional. Ini sering ikut ya, sering berpartisipasi. Berarti nanti untuk dari Balai Karimun Jawa, Pak Agus Budi Cahyono, dan yang Ibu Deraina kita gugurkan ya. Kita ganti dengan pemenang keempat yaitu Ibu Tri Untari. Mana nih Ibu Tri Untari tadi kayaknya saya lihat. Mana ya Bu Tri Untari? Masih bergabung Ibu? Ya, Iya, selamat Ibu. Nanti dapat souvenir ya dari kita ya. Dari satuan kerja mana Ibu Tri? dari Puskesmas Mayang 2. Oh, Puskesmas Mayang 2, deket lah ya dari kantor. Mana Bu, di-share dong Bu. Mukanya Bu, dibuka kameranya Ibu. Maaf Bu, nggak pakai kepala. Nggak pakai kepala. Oh, nggak pakai penutup kepala. Baik. Nanti kita kirimkan ya Bu untuk hadiahnya ya. Dan untuk pemenang kuesioner pertama atas nama Bapak apa Ibu ini? Bapak Raras. Oke, Bapak Raras Yuli Hananto. Masih bergabung kah? Sudah tidak bergabung ya, nanti kita akan hubungi. Baik, kita sudah di penghujung acara Bapak Ibu di Ngabuburit episode ke-23 ini. Terima kasih sharingnya dari narasumber Ibu Ratna dan juga Pak Johan. Semoga apa yang sudah di-sharingkan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua, seluruh peserta Ngabuburit di episode ke-23 ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selalu pantengin juga Instagramnya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus di Instagram JKN Kudus bermanfaat. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Ratna, terima kasih Bapak Jan, Ibu Ratna. terima kasih Ibu Bapak Ibu Ratna, semuanya. tadi materinya sudah dikirimkan ke Ibu Nia belum ya Bu?